itu logam. Yes. Dan memang dalam kehidupan sehari-hari juga 80% logam itu mendominasi ya. Dan dari 80% logam itu dominannya lagi adalah baja. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi pembagian pengelompokan logam itu didasarkan pada yang dominan, penggunaan yang dominan ya. Jadi di sini metals alloys. Nah, metal alloys ini kita lihat pembagiannya adalah ferrous dan non ferrous ya. Ferrous ini dibagi lagi menjadi baja dan besi cor karena memang penggunaannya ya banyaknya baja dan besi cor. Nah, yang namanya baja ya yang namanya ini Fe paduan ya, namanya baja ataupun besi cor. Ini selalu dia Fe dengan karbon. Fe ditambah karbon. Ini pasti ya. Baja dengan karbon. Jadi kalau dibilang baja nggak ada karbon itu nggak benar, itu bukan baja. Besi cor nggak ada karbon ya nggak benar juga, ya. Nah, sedangkan kalau non ferrous, ya ini banyak sebenarnya ada copper, ada aluminium, ada magnesium, ada titanium, ada Zn dan lain-lain. Ya, ini banyak sekali. Tetapi yang paling banyak digunakan dari non ferrous ini jenisnya adalah Al. Kemudian diikuti oleh copper, magnesium, dan titanium. Namun demikian kalau kita lihat, family dari si paduan-paduan ini, jadi kalau di sini baja besi cor, ini kita bilang Fe paduan ya, dan karbon ini sebagai paduan utama. Nah, kalau di copper, Al, MgTi, dan unsur yang lainnya, ini masih unsur murni ya, tetapi nanti dalam penggunaannya selalu Cu alloy, Al alloy, ya alloy paduan, Mg alloy, titanium alloy ya itu selalu karena tidak pernah ini yang di minggu pertama pernah saya sampaikan ya logam murni itu memang tidak pernah digunakan terkait dengan struktur ya atau bahan konstruksi karena kekuatannya yang sangat-sangat rendah alias keuletannya yang sangat tinggi ya dia sangat lunak sekali. Nah kita lihat di sini ya ferrous alloy unsur utamanya adalah Fe ya. Nah baja di sini Fe karbon ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan karbon ini adalah paduan utama. Nah kalau di baja sebenarnya kalau di sini ini memang ada beberapa sumber ya buku, tetapi ini kita lihat aja di sini ada kurang 1,4, di sini kurang 1. Tetapi secara teori baja itu ya baja ini kandungan karbonnya persen C itu maksimum adalah 2% maksimum. Atau ya kalau kita lihat di sini 2,14 ya maksimumnya 2,14 ya. Jadi kok bisa beda-beda. Nah, jadi penjelasannya gini ya. Kalau kita tadi saya katakan patokannya secara teori. Teorinya tuh apa? Nah, ini ada kaitannya dengan diagram fasa. Ya. Pada diagram fasa saya jelaskan sedikit aja ya. Ini sebagai penjelasan kenapa kok patokannya di 2%, 2,14, 1,41 yang benar yang mana sih gitu. Nah, ini ya kalau saya ambil sketch diagram fasa. Ini Fe ya. Sebelah kanan ininya karbon, kemudian Y-nya adalah derajat Celcius. Nah, ini saya gambarkan potongan diagram fasa untuk FeC ya. Nah, gini. Nah, kira-kira gini. Nah, ini ya, angka di sini tuh ini 2%. Ada yang nulis 2% literatur, ada yang duanya kok jelek ya, sebentar. Hapusin, Mbak.
Nah, angka di sini ini adalah 2%, ya 2%. Tapi ya ada beberapa buku 2,14, itu nggak masalah ya kalau mau kita bulatkan 2%. Nah, jadi di literatur secara kita lihat pada diagram fasa, daerah yang di sini ya di bawah 2% ini punyanya baja. Di atas 2% ini punyanya besi cor. Nah, ini yang harusnya yang benarnya seperti ini. Ya. Jadi bukan 1,4, bukan juga 1%. Jadi secara teoritis ya bahwa yang namanya baja maksimum 2%. Nah, sekarang kita lihat di pasaran ya. Nah, ini pasaran tuh tanda kutip ya. Dalam pembuatan baja tentunya tidak lepas dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini banyak yang mempengaruhi ya. Nah, kalau kita lihat ya, saya pernah menyampaikan bahwa apa sih bedanya baja dengan besi cor? Ya, sama-sama mengandung karbon. Perbedaannya adalah yang pertama tadi kandungan karbonnya. Kalau di baja maksimum 2%, kalau di besi cor minimum 2%. Gitu ya. Nah, sekarang perbedaan yang kedua adalah keberadaan karbon di baja dan besi cor. Ini pernah saya sampaikan juga ya waktu itu di minggu pertama bahwa kalau di baja karbon ya, kalau di baja karbon ketemu Fe ini akan membentuk senyawa Fe3C. Sedangkan kalau di besi cor ya, jadi ini kalau ini karbonnya berikatan dengan Fe membentuk karbida besi, sedangkan kalau di besi cor, nah karbonnya adalah karbon bebas. Nah ini yang dibilang dengan grafit. Ya, nah ini dua perbedaan utama. Nah kembali tadi kalau secara teoritis adalah baja maksimum kandungan karbonnya 2%, tetapi kenapa kok kita lihat ya di standar jenis material, jenis baja ya IC ataupun di pasaran itu tidak pernah ada baja yang dibuat dengan kandungan karbon 2% atau bahkan 1,5% pun itu tidak ada ya. Nah, kenapa? Nah, ini juga yang menjadi dasar ya pada beberapa literatur kenapa kok ditulisnya 1,4. Nah, ternyata kalau faktor ekonomi tadi antara lain adalah bahwa suatu logam itu bisa diubah sifat mekaniknya. Kalau dia dibuat tapi tidak bisa diubah sifat mekaniknya sesuai dengan kebutuhan, ya nilai ekonomisnya dia rendah. Nah, sehingga kalau kita lihat ya pada baja rupanya ini ada pengaruh ya persen karbon di mana kalau sumbu Y-nya adalah hardness, sumbu X-nya adalah persen karbon, persen berat ya, WT, persen berat. Nah, ini ada bentuk grafiknya seperti ini. Jadi, tadi saya katakan makin tinggi kandungan karbon, makin keras. Ini hardness ya, terserah mau Vickers, mau Brinell ya. Nah, makin tinggi kandungan karbon, makin keras baja tersebut. Karena apa? Karena Fe3C-nya makin banyak. Fe3C ini adalah karbida, jadi dia sangat keras ya. Dia memberikan kontribusi nilai kekerasan yang besar ya. Jadi sekali lagi kalau karbonnya makin banyak, otomatis Fe3C-nya juga makin banyak. Makanya makin banyak kandungan karbon di baja, makin keras baja tersebut. Nah, rupanya pada angka sekitar 1,4–1,5% karbon, dia kekerasannya stagnan. Diem aja udah nggak berubah, tidak ada lagi kenaikan. Nah, itu yang menyebabkan kenapa baja-baja itu tidak pernah dibuat kandungan karbonnya 1,5% ya. Dia sudah keras, tetapi seringkali kita dalam struktur dan bahan-bahan konstruksi diperlukan kekerasan yang lebih tinggi lagi. Nah, tetapi kalau di sini sudah tidak bisa diapa-apain, ya itu nilai ekonomisnya menjadi tidak ada. Makanya lebih baik
Lebih baik ya sudah bajanya 1% karbon saja atau di bawah 1%. Tetapi nanti kita bisa tingkatkan kekerasannya lagi dengan cara atau dengan proses yang lain ya. Banyak cara untuk meningkatkan kekerasan logam ya. Ada yang namanya heat treatment, perlakuan panas, ada yang pembentukan ya, berbagai macam proses lah itu. Nah, jadi ini harus dipahami bahwa secara umum, secara teoritis, kandungan karbon, baja, dan besi cor itu ya patokannya di 2%, ya di angka 2%. Ya kalau ini 2,4 ya kita bulatkan 2%. Jadi ini suka geser ya, memang ada 2%, di literatur 2,14. Kenapa sih kok begitu? Nah, ini sedikit saya kasih gambaran supaya Anda nggak bingung ya. Kenapa kok beda-beda gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, Anda pernah lihat mungkin di minggu pertama ya, yang kodifikasi jenis material ya, itu saya tunjukkan komposisi kimia ya, komposisi kimia suatu paduan logam ya. Kalau dilihat ya, misalnya baja, saya nggak tahu nanti ada apa enggak ya, IC 304 misalnya ya, ini jenis baja tahan karat. Nah, karbonnya atau mungkin ada ya, sebentar. Mungkin kalau ada lebih enak. Nah, ini contoh komposisi kimia. Kita lihat ya, di sini contoh IC 304, karbonnya maksimum dibilang 0,8. Kemudian kita lihat kromium, dia dalam bentuk range, nikel dalam bentuk range, atau ya di sini ada patokan minimal. Ya, jadi ada angka max, kita perhatikan, ada bentuknya range. Ya, nah, satu yang kita harus perhatikan, dia tidak pernah dipatok pada satu angka, nggak pernah. Ya, tidak pernah dibilang nih, karbon 0,08. Nikel 10%, enggak, pasti ada minimal. Artinya apa? Ya, contoh lagi yang range di sini kromium, 17,5 sampai dengan 20. Berarti 18 boleh, 19 boleh, 20 boleh. Nah, itu juga yang menyebabkan tadi kenapa kok karbon ada yang di 2%, ada yang di 2,14. Kenapa kita tidak pernah standar, tidak pernah mematok prosentase ya, prosentase unsur berat ya, itu selalu pada satu angka, karena tidak mungkin kita membuat suatu paduan presisi ya, komposisi kimianya tuh presisi, itu sangat tidak mungkin. Presisi itu artinya gini, kalau kita misalnya membuat IC 304 0,08% karbon, standar bilang harus 0,08, itu sulit sekali. Karena apa? Artinya kalau kita mau membuat, nah ini misalnya ya, ini cetakan logam ya, ini ke sini dituang sampai batas di sini. Nah, artinya kalau kita mau uji komposisi kimianya, si karbonnya harus 0,08, maka di posisi titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 di tengah, ini semuanya harus sama dengan 0,8% ya. Atau kalau Anda mau, nah ini ada di tengah-tengah sini lagi mau diuji, ya harus 0,8%. Nah itu nggak mungkin, sangat tidak mungkin ya. Nah kenapa tidak mungkin? Nah kita lihat di sini. Bayangkan seperti kalau membuat, ini ngecor logam, seperti membuat poding atau agar-agar. Agar-agar ya, seperti membuat agar-agar. Nah, siapa yang pernah buat agar-agar? Lia Nur Anissa pernah buat agar-agar nggak, Lia? Pernah. Nah, kalau di posisi 1, 2, 3, 4, cetakan 1, 2, 3, 4, mana yang duluan membeku? 1. Nomor 1. Yang terakhir membeku yang mana? 4, Bu. Iya. Yang
terakhir membeku yang 4, artinya yang tengah. Berarti Lia benar memperhatikan banget ya proses pelannya persis seperti logam. Jadi pada saat logam cair ini dituang ke tempat cetakan ya, yang duluan adalah di daerah 1, 3, 2 ya. Ini hampir serentak 1, 2, 3. Yang paling kemudian nanti diikuti yang paling atas, yang paling akhir itu adalah yang 4. Makanya nggak heran ya kalau kita buat coding agar-agar seringkali terlihat ya bagian atasnya ini sudah kayak membeku, tapi kalau dipegang masih gelier-gelier gitu ya, karena bagian dalamnya belum membeku. Nah, karena yang paling terakhir membeku bagian 4. Kenapa kok nomor 1, 2, 3 duluan yang membeku, kemudian nanti diikuti yang 5 dan terakhir yang 4. Nah, karena proses pembekuan itu memerlukan tempat. Ya, jadi Anda perhatikan aja agar-agar. Nah, ini punya tempat untuk membeku. Jadi pengintian ya. Pembekuan itu dimulai dari proses nuklei, inti, pengintian. Nah, pengintian butuh tempat. Nah, dia punya tempatnya. Di 1 ada tempat dinding cetakan, di 2 punya tempat alas cetakan, di 3 punya tempat juga dinding cetakan. Ya, yang terakhir di sini karena dia kontak dengan udara terbuka sehingga temperaturnya turun lebih cepat. Nah, yang terakhir ini panasnya terakumulasi di sini sehingga dia yang menyebabkan beku paling terakhir. Akibatnya karena proses pembekuan tidak serentak di seluruh bagian, nah itu menyebabkan ketidakhomogenan komposisi kimia ya. Adanya pendinginan, proses pendinginan yang tidak serentak di seluruh bagian cetakan itu yang menyebabkan adanya ketidakhomogenan komposisi kimia. Artinya apa sih ketidakhomogenan? Jadi kalau kita cek komposisi di titik 1 gitu ya, di sini ya sebelah cetakan, bisa aja IC 304 dia mungkin 0,6. Sebelahnya nanti bisa aja 0,8. Sebelahnya bisa aja dia balik lagi 0,7 ya. Jadi ya ini bervariasi. Dalam satu titik tertentu bisa aja dia 0,81 atau 0,82 kalau kita mau 2 angka ya. Nah, ini yang artinya bahwa komposisi kimia kenapa selalu dicantumkannya max atau min atau range ya, karena memang tidak pernah bisa dipatok pada satu harga. Nah, ini juga yang kita kembali ke sini. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kok ini suka ada pergeseran titik di beberapa ada yang 2, ada yang 2,14 ya, ada yang 2,08 ya, yaitu 2,1 juga ya. Nah, nggak masalah ya. Jadi intinya adalah patokannya maksimum di 2%. Kemudian kalau kita lihat ya di sini pada besi cor usually 3-4,5% karbon. Ini juga sama ya sebenarnya. Kenapa kok biasanya 3-4,5% karbon? Nah, ini kembali ke faktor ekonomis ya. Banyaknya besi cor ini walaupun penggunaannya terbatas ya, tidak sebanyak baja ya, tapi tetap digunakan ya. Nah, yang punya nilai ekonomis ini di 3-4,5%. Karena apa? Ternyata nah ini tadi grafit itu punya peran yang sangat baik ya dibandingkan dengan baja yang tidak memiliki karbon ya, yaitu kaitannya adalah dengan mampu redam getaran. Mampu redam getaran besi cor ini jauh lebih baik dibandingkan dengan baja karena kehadiran karbon sebagai grafit. Nah, itu perannya. Makanya nggak heran mobil-mobil itu banyak sekarang sih udah banyak yang ganti ya, tapi dominannya masih menggunakan besi cor ya untuk mobil itu mampu redamnya baik, yang digunakan adalah besi cor. Pakai baja bisa nggak? Bisa.
ruang bakar juga, kalau kita lihat baja sama besi cor ini dia temperatur tinggi. Cuman itu tadi kalau kita pilih jenis material tidak satu saja yang harus kita perhatikan, satu parameter, tapi kita lihat lagi di situ prosesnya apa. Adakah parameter lain atau ya faktor lain yang harus kita pertimbangkan ya. Jadi selain harus temperatur tinggi, ya itu tadi mampu redam getaran itu menjadi lebih utama ya. Kekuatannya gimana? Kekuatan nggak terlalu diperhatikan juga, bukan sesuatu utama ya. Nah, karena apa? Baja sama besi masih kuat aja ya. Besi cor ini getas. Tapi ya itu, karena yang diutamakan adalah mampu redam getaran, baik makanya pakai laser untuk mesin. Non ferrous alloy ya nanti kita bahas ya karena cukup banyak. Nah, jadi ini family-nya ya, family dari si ferrous alloy cukup banyak ya. Ini masih banyak lagi ya. Jadi kayak ini tool steel ya, tool steel. Ini tool steel. Stainless steel itu punya family-nya lagi ya. Kemudian tool steel juga punya anak cucunya lagi ya. Ini kalau plain carbon steel yang paling biasa ya. Di lain ini di luar tipe ini juga masih ada lagi ya. Dia misalnya low alloy tapi dia high strength. Nah ini ya. Ada treatmentnya lagi. Kemudian ada lagi martensitic ya. Jadi banyak sekali jenisnya ya kalau baja ya. Ada kekhususan memang. Nah, kita lihat kalau besi cor. Ya. Besi cor, nah ini ada 4 jenis. Salah, 5 ya, tapi sebenarnya ini spesial nggak terlalu ya, tapi yang umum tuh yang 4 jenis ini ya. Gray iron ini dibilang gray itu apa? Jadi dibilangnya BCK kalau di Indonesia kan besi cor kelabu, walaupun ada juga yang bilang BTK ya besi tuang kelabu ya, mau besi cor besi tuang terserah lah ya. Nah kemudian white iron, jadi ini white cast iron besi tuang putih ya, ini graynya harusnya ya. Malleable ini tanpa ya. Ductile ini ulet atau lebih terkenal dengan nodular cast iron. Apa sih special alloy cast iron ini paduan yang dibuat khusus ya. Nah, kita lihat perbedaan keempat ini. Kalau gray cast iron, jadi yang membedakan ini adalah dari bentuk grafit. Bentuk grafitnya. Gray cast iron, malleable, nodular, ini semuanya punya grafit. Gray cast iron ini bentuknya serpi, ductile ini bentuknya bulat, ya Anda jangan bayangkan bulatnya itu bulat gitu ya. Malleable ini seperti bunga kol, ya bulat geradakan ya, kebayang ya bunga kol ya. White cast iron ini ada satunya besi cor tidak mengandung grafit. Satu-satunya besi cor yang tidak mengandung grafit. Dia dibuat, jadi kalau nggak mengandung grafit, gimana dong? Ya dia mengandung Fe3C. Nah, besi cor putih ini dibuat sebagai bahan baku malleable cast iron. Jadi tidak pernah dipakai, white cast iron ini tidak pernah digunakan ya dalam struktur ataupun sebagai bahan konstruksi, tetapi dia dibuat sebagai bahan untuk membuat malleable cast iron. Jadi kalau kita mau membuat malleable cast iron ya, yaitu besi cor dengan grafit berbentuk bunga kol, maka kita harus buat white cast iron terlebih dahulu, baru nanti dipanaskan ya, dipanaskan pada temperatur tertentu dalam waktu yang cukup lama, bisa lebih dari 24 jam ya, tergantung dari bentuk dimensi benda kerja. Nah, nanti Fe3C-nya ini akan terurai dan grafitnya dia akan membentuk seperti bunga kol ya. Jadi jangan salah bahwa ada satu jenis besi cor putih yang tidak mengandung grafit ya.
yaitu dia mengandung Fe3C dan dia dibuat sebagai bahan baku besi cor malleable. Nah, ini kalau kita lihat ya untuk baja ya. Siapa sih yang nggak kenal baja gitu ya? Nah, yang paling banyak memang low carbon steel yang kalau masih ingat dia standarnya IC yang seri 1. Ya. Nah, kalau low carbon, nah ini biasanya, nah ini juga ada beberapa buku ada pergeserannya. Biasanya karbonnya, ya, persen karbon itu di bawah 0,3%. Ya, dia murah karena memang dia general purpose ya. Kemudian, nah ini tidak tahan terhadap korosi kecuali pada lingkungan tertentu ya. Tetapi ini pun mesti dilihat juga ya, sulfuric acid, caustic alkalis, NaOH ya, itu juga mesti dilihat lagi seberapa sih konsentrasinya ya. Nah, dia kalau kita lihat, kalau di mungkin nanti kalau sudah belajar di masuk di materi korosi ya, laju korosi itu ada klasifikasinya juga. Ya. Jadi satu yang harus diingat bahwa yang namanya logam itu tidak bisa kita hindari ya terjadinya korosi. Kita hanya bisa memperlambat serangan korosi. Ya. Stainless steel sekalipun ya hanya bisa diperlambat. Nah, artinya kalau tadi saya katakan ya standar laju korosi itu ada 3 kategori. Ada yang excellent itu dia very low, ada batasannya, ada yang sedang, ada yang poor, ya jelek. Nah, sebenarnya plain carbon steel ini masuk kategorinya yang poor ya, dia pada kondisi-kondisi lingkungan yang korosif ya, seperti pinggir pantai ya, ekstrim gitu ya, itu dia cepat sekali mengalami serangan korosi, jadi poor ya. Nah, dia bagus itu ya tergantung kepada dia berada di lingkungan mana. Nah, makanya patokannya ya dia dari laju korosinya. Nah, kita lihat corrosion resistance of the low alloy steel ya. Nah, ini ada diperhatikan ya. Kalau ini low carbon steel, baja karbon rendah, tapi dia baja karbon biasa. Nah, ini ada low alloy steel. Kalau low alloy steel, paduannya yang rendah. Nah, low alloy steel, ya, paduan rendah. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini, ya, paduan rendah ini kriterianya adalah kurang dari 5% ya unsur paduan. Jadi kalau misalnya gini, MO molybden ditambahkan 1%, ya. Ini yang misalnya 4140. Nah, ini kan baja molybden dengan tambahan 1%. Nah, ini paduan, tapi dia masuk kategori alloy steel. Dari segi penambahan unsur pun ini akan berpengaruh terhadap perubahan sifat mekanik. Jadi umumnya penambahan unsur paduan itu akan meningkatkan kekuatan ataupun meningkatkan kekerasan. Nah, tetapi terhadap korosinya gimana? Nah, ketahanan korosi ini sangat dipengaruhi juga oleh penambahan unsur paduan. Tidak semua unsur paduan yang bisa meningkatkan kekuatan dan kekerasan itu juga akan meningkatkan ketahanan korosi. Tidak semua, ya. Contoh kromium nih. Kromium itu kedua. Mesti hati. Kromium itu selalu semua jenis baja tahan karat pasti mengandung kromium tinggi karena minimalnya harus 10%.
Karena apa? Kromium inilah yang membuat baja menjadi tahan korosi atau membuat serangan korosi menjadi lambat. Tetapi di lain pihak, kalau kita lihat di tool steel, kromium ini justru dia juga menjadi pembentuk karbida, kromium karbida, ya, CrXCy. Ya. Jadi kromium ini dia bisa perannya sangat bergantung kepada tujuan utama ditambahkannya ini mau jadi untuk apa gitu. Kalau dia di baja tahan karat, otomatis dia harus sebagai menahan serangan korosi. Tetapi kalau dia di tool steel alias baja perkakas, maka kromium ini ditambahkan untuk menghasilkan karbida. Nah, karbida kalau terbentuknya di baja tahan karat, langsung baja tahan karatnya menjadi tidak tahan korosi. Ya. Nah, ini nanti kita bahas ya di stainless steel. Kemudian, nah ini ada high silicon irons ya 14-15%. Nah, ini unsur-unsur ya mineral-mineral asam ya, kecuali hidrofluorik HF ini tajam juga ya. Mungkin Anda lebih tahu ya. Asam dan dia ini bisa mengkorosikan lensa ya. HF ini harus hati-hati. Jadi kalau Anda misalnya Anda menggunakan mikroskop optik. Di mikroskop optik itu kan ada lensa objektif, ada lensa okuler. Lensa okuler yang mata, lensa objektif yang benda kerja. Nah, ini hati-hati ya. Kalau dalam proses, misalnya kita mau melihat struktur mikro ya, ada cairan tertentu yang kita gunakan. Ya. Jadi di permukaan benda kerja, ya kalau ini sampel, ini benda kerja, ya ukurannya. Nah, setelah amplas polos segala macam, ini, nah biasanya nih aluminium nih, paduan-paduan aluminium. Ini biasanya diberikan HF itu bisa diusap, ya kapasnya ini dicelupkan ke cairan HF, kemudian diusap ke permukaan aluminium paduan. Ya, atau bisa juga permukaan sampel kita itu dicelup ke cairan HF. Nah, kita harus pastikan bahwa pada saat kita mau mengamati permukaan benda kerja ini di bawah mikroskop optik, HF ini, permukaan benda kerja ini sudah bersih dari HF. Ya, jadi biasanya setelah diusap pakai kapas yang mengandung cairan HF atau tadi permukaan benda kerjanya dicelup ke HF, disemprot alkohol ya, terus di hair dryer supaya kering. Ya. Dan itu pun tidak bisa langsung biasanya dilihat di bawah mikroskop optik. Biasanya sekitar 24 jam kemudian baru bisa kita taruh benda kerja kita di bawah lensa objektif. Ya, karena HF ini tajam ya ke lensa. Jadi hati-hati ya kalau ada HF. Di sini dikatakan they are particularly suitable for use with sulfuric acid at all concentration and temperature ya, pada konsentrasi berapapun dan temperatur berapapun. Tetapi high silicon iron ini ya brittle. Ini biasanya ya kalau baja mengandung silikon itu biasanya baja ini maksimum kandungan silikonnya setinggi-tingginya maksimum hanya 2%. Ya, persen silikonnya. Beda kalau besi cor. Nah, kalau high silicon iron yang dimaksud adalah besi cor. Besi cor ini silikonnya harus di atas 2%. Ya, harus di atas 2%. Karena apa? Silikon ini dia adalah penstabil grafit. Jadi tadi ya, bukan berarti kalau kalau karbon kita berikan 3%, otomatis karbonnya jadi grafit ya, enggak ya. Kalau kita nggak berikan silikon, maka yang terjadi 3% karbon ini menjadi white cast iron. Ya, karena dia berikatan menjadi Fe3C. Nah, kalau kita mau membuatnya adalah besi cor kelabu,
maka 3% karbon ini harus kita tambahkan lebih dari 2% silikon supaya si karbon itu menjadi grafit ya. Karena silikon ini adalah penstabil grafit. Nah, sekarang kita lihat stainless steel. Ya. Stainless steel, baja tahan karat. Sebenarnya ya ini dibilang tahan karat, sebenarnya kalau kita lihat kan stainless. Itu sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya apa sih? Kurang less ice. Pakai ice kan tetap gitu ya. Tapi S-nya lebih sedikit dari normal. Nah, saya nggak tahu kenapa ini diterjemahkannya kan stainless. Ya, bukan unstained ya. Nah, the stainless steel are the most frequently used corrosion resistant materials in the chemical industry ya. Jadi memang paling banyak digunakan pada industri yang ya petrochem ya. Kemudian kita lihat di sini, nah kromium kata kuncinya nih, must be above, harus di atas 12%. Jadi yang namanya baja tahan karat pasti kandungan kromiumnya itu sangat banyak, sangat tinggi ya. 12, tapi ya bukan berarti boleh 30%, boleh 35%, enggak ya. Jadi jangan berpikir karena kromium ini yang memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan ketahanan korosi baja, kasihlah kromium banyak-banyak, jangan ya. Karena apa? Kalau kromiumnya di atas 23%, bahkan 25% aja ya, itu dia akan terbentuk fasa sigma yang getas. Nah, itu tidak diinginkan. Ya. Fasa sigma yang getas. Jadi tetap ada batasan maksimum kromium yang diberikan. Nah, kita lihat kenapa kok kromium bisa meningkatkan ketahanan korosi pada baja tahan karat. Lapisan oksida itu ada dua. Ya, ada dua. Ada yang continue, ada yang tidak continue. Ya. Lapisan oksida continue inilah yang membuat suatu logam bisa memiliki ketahanan korosi yang baik. Contoh, kromium oksida. Jadi kromium kalau di baja tahan karat itu akan membentuk lapisan kromium oksida otomatis. Contoh lain lagi oksida kontinu adalah Al2O3. Nah, semua aluminium paduan, aluminium murni, aluminium paduan pasti terbentuk di bagian luarnya Al2O3. Jadi kalau ini logamnya misalnya baja tahan karat ya, nah ini di semua bagiannya pasti terbentuk nih CrO2. Kalau dia dipotong, nah maka di permukaan potongannya nanti akan terbentuk CrO2. Begitu juga dengan yang aluminium. Nah kalau lapisan oksida yang tidak kontinu ini adalah yang produk karat, ya contohnya Fe2O3, Fe3O4. Nah ini produk-produk karat. Ya. Nah jadi kenapa kromium pada baja tahan karat harus jumlahnya banyak ya? Ya karena tadi dia berfungsi untuk menghasilkan lapisan oksida kontinu ya. Nah, di sini kita lihat ya ada beberapa jenis baja tahan karat ya, ada ferritic, ada austenitic, ada martensitic. Sebenarnya ada satu lagi jenis yang keempat yaitu precipitation hardened steel atau yang disebut PH. Stainless steel. Ya, ini prosesnya ya. Jadi ada presipitat yang keras di situ ya, menghasilkan yang dapat meningkatkan ketahanan korosi baja tahan karat tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ferritic, austenitic, martensitic itu apa sih? Itu adalah nama fasa. Fasa yang dimiliki si baja tahan karat tersebut.
Jadi kalau dia dibilang ferritic stainless steel, berarti baja tahan karatnya memiliki fasa ferrit. Kalau austenitic, berarti baja tahan karatnya berfasa austenitic, berfasa austenit. Ya kalau martensit, ya berarti baja tahan karatnya fasanya adalah martensit. Nah, kita lihat di sini semuanya kandungan kromiumnya tinggi. Nah, ada tambahannya lagi penjelasan kalau ferritic with no nickel. Tapi kalau austenitic ini harus ada persen nikelnya di atas 7%. Nah, martensitic di sini kita lihat ada persen karbon, ada kriterianya ya 0,2 sampai 0,4, kemudian ditambah lagi nikel. Kenapa? Nah, ternyata kalau ferrit ini memang karbonnya rendah. Jadi contoh yang ini nih. Nah, 304 karbonnya rendah nih. Ya. Kemudian nah ini di bawah 0,1% karbon. Jadi IC 304 ini ya baja ferritic. Austenitic ini karbonnya bisa rendah ya, bisa rendah. Tetapi kita lihat di sini ada persen nikel, karena nikel ini yang mempengaruhi, yang membentuk adanya fasa austenit. Martensitic, kenapa kok ada kriteria 0,2 sampai 0,4% karbon? Ya, jadi kalau 0,08% karbon, martensitic gimana? Nggak bisa, ya. Karena untuk membentuk fasa martensit, nah ada minimal, ada range, ada rentang karbon yang harus dipatuhi tanda kutip ya, yang harus dipenuhi ya, bahwa harus 0,2% minimal. Kalau 0,1 apalagi di bawah 0,1 bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah ini juga nih ya, maksimumnya sekitar 0,4. Kenapa? Kok kalau lebih dari 0,4 nanti getas banget gitu ya. Ini saya nggak mau masuk terlalu jauh ke sini ya, karena sampai ke fasa, diagram fasa itu enggak ya, tapi ini paling tidak untuk pengetahuan Anda apa sih bedanya ferritic, austenitic, martensit. Ini bisa dibahas lebih lanjut sebenarnya ya, tapi saya nggak melanjutkan lah lebih dalam. Kemudian, nah ini komposisinya. Nah nanti bisa kita perhatikan ya. Kalau misalnya di sini ada ini ada 304. Nah, nanti ada juga 304 juga, tapi belakangnya L. Ya. Atau 321, nanti ada 321L. L ini menunjukkan, L itu maksudnya adalah low. Yang low-nya apa? Karbon. Karbonnya itu lebih rendah dari 304. Jadi 304L menunjukkan karbonnya di 304L lebih rendah daripada 304. 321 juga gitu. L lebih rendah daripada 321 tanpa L. Ini jadi kalau nanti Anda dihadapkan memilih jenis material, ya, ini 304 aja ada dua macam gitu ya. Bahkan ada yang ELC nih. Apa sih yang L? Ya, low. Kenapa harus ada karbonnya rendah lagi? Ini biasanya aplikasinya untuk yang las, karena dia memiliki mampu las yang sangat baik. Jadi kalau seandainya kita udah tahu, oh ini diperlukan baja tahan karat, ferritic, ya. Kemudian nanti dalam perakitannya, dalam prosesnya diperlukan proses penyambungan. Nah, maka Anda harus pilih yang L belakangnya, ya, harus. Karena mampulasnya dia sangat baik. Nah, ini tipikal yang paling mild tuh baja karbon biasa tadi ya. Nah, ini kalau kita lihat stainless steel ini 18.8 tuh 18-nya adalah kromium, 8-nya itu adalah nikel. Ini yang general purpose. Banyak general purpose yang umum lah, banyak dipakai. Nah, sama halnya seperti baja karbon biasa ya, karena ini berlaku umum. Minggu lalu sudah saya sampaikan ya, ada grafiknya. Jadi makin tinggi temperatur, tren kekuatannya
itu akan turun. Tuh, lihat. 300, 400, 500, 600. Begitu juga dengan baja tahan karat, 108, 192, 62. Ya makin tinggi temperatur ya dia malah drop. Nah, jadi makanya saya selalu ingatkan kalau kita milih material harus dicek temperatur operasinya berapa. Tekanan operasinya berapa. Lingkungannya bagaimana. Nah, berarti barusan kita juga harus ingat apakah ada proses dalam proses perakitannya, apakah diperlukan proses-proses tertentu. Apakah dia las, apakah dia nanti ada pemesinan, dan lain-lain. Nah, ini lebih detail ya, Anda bisa baca sendiri ya, tapi secara umum, nah ini, kalau kita lihat nih, ada tipe L. Ada tulisan L. Ya, jadi kaitannya dia untuk yang las. Ini juga L. Ya, nah, welding. Tapi kalau kita lihat ya 304 di sini ya, dia tidak ada tuh tulisan apa namanya? The carbon content is low enough for heat treatment. Nah ini normally needed within section to prevent weld decay ya. Dia las bisa, tetapi kalau mampu las yang mau lebih baik ya kita pakai 304L. Ya. 316 juga, 316 ini nah ini lebih bagus lagi. Walaupun tin ya kalau kita bisa pakai 304L ya 304L saja ya lebih bagus. Nah, ada jadi gini. Jangan berpikir, nah ini kita lihat ya. Ranking in order of increasing corrosion resistance ya. Jadi ketahanan korosi nih, makin ke kanan makin bagus ya. Nah, kita lihat 304, 304L. 304L lebih baik dari 304. 321, 316, 316L, 316. Kalau kita lihat kembali ke komposisi kimia, 304 dengan 304 dengan 316 aja ekstrimnya ya. 304 dengan 316 kita lihat. Nah, ternyata 304 itu dia mengandung 17,5 sampai 20 kromium, nikel 810. 316 kita lihat di sini kromiumnya 16,5, 18,5 sebenarnya nggak beda jauh. Nikelnya dia di sini kalau minimal 10 yang pasti 316 ini dia di atas 11 juga. Ya. Kemudian ada molybden. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ternyata peran nikel itu juga bisa sangat mempengaruhi, jadi setelah kromium ya, itu sangat memberikan kontribusi kepada peningkatan ketahanan korosi. Intinya apa sih kalau kita lihat di sini bahwa kandungan unsur-unsur paduan, persen kromium dan persen paduan unsur paduan lainnya yang ditambahkan, itu akan berpengaruh terhadap ketahanan korosi. Walaupun memang ya hanya unsur-unsur tertentu saja yang memberikan kontribusi ketahanan korosi, yaitu tadi selain kromium itu adalah nikel. MO ini lebih banyak kepada penambahan kekuatan. Nah ini belum lagi ya kalau kita bicaranya korosi temperatur tinggi, itu harus diperhatikan lagi tuh ya. Nah, ini ada kata-kata intergranular corrosion. Nah, ini ada stress corrosion cracking. Nanti kita bahas lebih detail ya di jenis korosi. Tapi ini Anda perlu tahu ya. Kenapa kok baja tahan karat bisa kena serangan korosi? Ya, malah bisa menjadi harusnya dia serangan korosinya lambat, malah bisa menjadi cepat. Nah, ini dia. Ya. Jadi, kalau tadi saya sudah sampaikan, kalau di baja tahan karat, kromium itu akan membentuk CrO2 otomatis. Ya. Dan kromium oxide ini yang nanti akan melindungi baja dari serangan korosi alias meningkatkan ketahanan korosi. Nah, sekarang
yang harus diperhatikan kalau menggunakan baja tahan karat. Ya. Penggunaan baja tahan karat ini antara lain, ya, antara lain yang pertama, kalau dia misalnya digunakan pada temperatur tinggi, ya, nah 1100 derajat Celcius misalnya dilakukan pengerjaan panas, boleh nggak? Boleh. Atau di heat treatment, ya boleh. Tetapi pendinginannya tidak boleh pendinginan lambat pada saat dia menuju ke temperatur kamar. Nah, ini tidak boleh pendinginannya lambat. Kenapa? Karena ada yang namanya temperatur sensitasi. Temperatur sensitasi, yaitu temperatur terbentuknya kromium karbida. Terbentuknya kromium karbida di batas butir. Nah, ini Anda bisa bayangkan, ya. Kalau kromium karbida ini terbentuk pada baja tahan karat, padahal kromium ini wajibnya membentuk CrO2. Nah, kalau kromium karbida terbentuk, berarti Cr yang harusnya membentuk CrO2 akan berkurang jumlahnya. Otomatis kan? Berarti lapisan lindungnya itu nggak terbentuk. Ya, karena kromiumnya nggak cukup untuk membentuk kromium oxide. Nah, itu di situ. Kenapa kok baja tahan karat bisa mengalami serangan korosi. Nah, temperatur sensitasi ini kisarannya, kalau mau persisnya itu ada datanya ya, tapi umumnya kisarannya itu di sekitar 800 sampai dengan 850 derajat Celcius. Ya, jadi gini, kalau kita mendinginkan, ya si baja tahan karat ini kita dinginkan dari 1100 ke 25 dengan pendinginan lambat, berarti dia akan melewati 800 sampai 850, di mana diberi kesempatan kromium karbida ini akan terbentuk dan tumbuh di batas butir. Nah, tapi kalau laju misalnya dari 1100 kita lakukan pendinginan cepat, ya, langsung di-quench, dicelup ke air. Nah, yang namanya proses pendinginan pasti kan dilewati, tetapi dia tidak sempat karena pendinginannya sangat cepat. Si inti kromium karbida ini tidak sempat untuk tumbuh, ya, tidak sempat terbentuk, apalagi tumbuh gitu. Kalau pendinginannya sangat cepat, ya. Nah, yang nggak boleh itu kalau pendinginan lambat. Kalau pendinginan lambat diberi kesempatan, makanya kalau Anda memperhatikan, misalnya Anda mobil knalpot mobil itu kan ada yang terbuat dari baja tahan karat ya, terbuat dari baja tahan karat. Nah, pasti ada proses penyambungannya kan di las. Anda perhatikan si mang-mangnya, si tukangnya, setelah knalpot itu dilas, dia langsung menempelkan lap basah ke bagian yang dilas. Ya, itu dia langsung tuh. Ya, karena itu tadi, supaya pendinginannya cepat. Kalau enggak, ya dia udah pasti itu akan terjadi serangan korosi cepat. Jadi, ya Anda bisa komplain, loh ini baja, saya beli knalpot baja tahan karat, tapi kok cepat banget udah korosi, 2 bulanan, gitu, 3 bulan, ya, udah bolong lagi, gitu. Nah, itu bisa jadi ya proses pengelasan, mungkin proses pengelasannya sih benar, tapi pendinginannya yang nggak benar, ya. Kalau dia pendinginannya cepat, ya itu ya baja tahan karat awet. Kita lihat di sini high alloy content stainless steel ya. Super austenitic high nickel. Nah, di sini kita lihat. Jadi nikelnya bisa mencapai 29 sampai 30% nikel, kromiumnya 20%. Tadi yang saya katakan yang tidak boleh lebih dari 25% itu adalah kromium, ya, karena dia akan terbentuk sigma fasa yang getas, ya. Yang namanya super gini ya pasti mahal.
ya. Dan ya penggunaannya juga memang spesifik ya. Have a good resistance to acid and acid chlorides. Jadi kalau untuk di lepas pantai ya bagus sih. Ya. Tapi ya kembali, apakah memang dituntut seperti itu? Nah, duplex, super duplex, ini duplex itu dual phase ya, dua fasa. Ya. Contain high percentage chromium, tetapi ya tidak lebih juga dari 25% ya. Nah, ini dibilang duplex itu dual phase ya, karena dia campuran austenik dan ferrit. Ya, tadi kan ada austenitic, stainless steel, ferritic, stainless steel. Nah, kalau duplex itu dia ada dua phase di situ, mengandung fasa ferrit dan fasa austenik. Dia less susceptible, kurang tahan ya, stress corrosion cracking apa nanti kita bahas di jenis korosi. Nah, ini kromiumnya sekitar 20% ya, and around 25% in super duplex grade ya. Jadi ya itu, makanya kromiumnya paling maksimum di 25% ya, nggak lebih. Nah, ini masalahnya terjadi pada welding. Nah, ini perlu menjaga nih balance ferrit dan austenite di welding. Ya. Karena adanya perbedaan fasa tentunya akan mempengaruhi dari kekerasan nanti akhir ya, kekerasan akhir yang dihasilkan. Karena ferrit dengan austenite ini juga punya kekerasan yang berbeda. Ya. Penyakitnya logam yang dilas ya. Kalau ini kita lihat dilas ya. Ini logam lasnya weld metal. Ya, ini weld metal. Nah, di sini ada daerah torsi sebelah metal itu HAZ, heat affected zone, daerah yang dipengaruhi panas. Nah, di sini baru base metal. Nah, yang namanya ngelas itu kan dua komponen dijadikan satu. Nah, kalau udah dilas ya kita nyebut satu komponen. Nah, tapi pada saat efek adanya pengelasan, ini akan menyebabkan perbedaan kekerasan. Anda bisa bayangkan di sini base metal, nggak diapa-apain, di sini ada pengaruh panas, kekerasan bisa berubah, di sini apalagi weld metal, fasanya berubah, kekerasan berubah lagi. Jadi dalam satu komponen, ini terjadi perbedaan harga kekerasan. Nah, ini penyakitnya las, yang komponen dilas kan begitu ya. Jadi ya kita makanya nanti kita harus pilih mampu las. Kalau logam yang mau dilas itu harus pilih yang mampu lasnya baik. Makanya tadi antara lain yang kalau baja tahan karat yang harus ada L-nya. Nah, kemudian kalau stainless steel ini juga harus diperhatikan metode ngelasnya, nggak sembarangan. Beda. Kalau enggak ya itu tadi salah-salah baja tahan karat Anda malah jadi tidak tahan korosi gitu. Nah, ini diagram fasa ini tadi. Nah, ini ya gambar lengkap bagusnya tuh ini. Ya, tadi tapi udah saya sebut ya. Kenapa kok 2,4%, 2,14? Jadi ini tuh sebenarnya ke sini tuh baja patokannya habis di sini. Nah, ini baja yang ke sini ini punyanya besi cor. Ini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah persennya karbon, punyanya karbon. Jadi satu sumbu, ya, ini sumbu X ya. Ini dipakai persentase Fe dan persentase karbon. Ya. Makin yang ada 1, 2,67 dan terusnya nih sampai 6,7 itu angkanya persen karbon. Jadi kalau di sini tertulis Fe, maka ini 100% Fe. Kalau di sini nanti tertulis 100% karbon, tertulis persen C, ya berarti itu 100% karbon. Nah, ini gambarannya. Nah, ini yang dibilang fasa ferrit, tulis A. Ini austenite, ini yang cemented. Nah, ini L itu liquid. Ini untuk diketahui aja. Jadi yang pasti semua karbon itu adalah unsur paduan utama, ya kan dibilang. Jadi jangan heran juga dibilang
paduan utama, tapi tadi kok komposisi kimianya hanya 0,08% gitu. Nah ini, ya. Dibilang utama itu ya memang walaupun kecil, ya tetap harus ada gitu ya, karena ya utamanya itu karbon. Di sini ya review sedikit ya, karbon ini meningkat ya, kekerasan ya tadi saya udah sampaikan. Cuman memang kalau makin tinggi karbon, makin keras ya dia akan makin getas. Ya. Ini klasifikasinya, ini sudah kita bahas ya. Jadi jadi sekali lagi ya nggak perlu dihafal semua ya, tapi paling tidak Anda bisa tahu. Oh ini kalau seri satu karbon only ya, jadi masuknya ya baja karbon biasa, plain karbon steel. Nah ini kalau seri 4 ya ini MO. Seri 5 kromium. Ya. Seri 6 kromium vanadium. Ya, dan seterusnya. Nah ini juga udah saya bahas ya, 0,%. Dua angka terakhir itu menunjukkan persentase karbon. Jangan salah ya, bukan 40% ya, tapi 0,4%. Nah, ini pengaruh unsur paduan. Ini penting ya, pengaruh unsur paduan ya. Jadi kita lihat kalau untuk meningkatkan kekuatan ada karbon, mangan, nikel. Ya. Mau meningkatkan ketahanan korosi, kromium atau tembaga juga bisa. Sebenarnya ada tambahan lagi harusnya ya, ini nikel ya. Nah, tembaga bisa memang betul ya, tembaga dan nikel ya harusnya itu kalau di heat exchanger. Better machine ability, PP dan sulfur. Ini juga menarik ya, terutama sulfur. Kalau kita perhatikan, ini contohnya cuma di baja sih ya, di baja tahan karat. Oh, sulfurnya nggak tertulis di sini. Kalau diperhatikan, ya semua mana tadi? Nah ini, semua baja, mau baja karbon biasa, mau baja tahan karat, mau baja perkakas, mau baja apapun, ya. Kandungan P ini ditulisnya selalu max, ini biasanya 0,003. Begitu juga dengan sulfur, itu selalu maksimum. P dan S itu disebutnya adalah trace element. Jadi unsur-unsur yang memang sudah ada sejak di biji besi. Ya, biji besi itu kan Fe2O3 atau Fe3O4. Nah, ini sudah ada di biji besi. Kita tidak menginginkan keberadaan fosfor dan sulfur dalam jumlah banyak. Makanya selalu dalam proses pembuatan baja ada proses defosforisasi, desulfurisasi. Tetapi, nah, kenapa sih? Karena fosfor ini nanti kalau banyak dia membentuk Fe3P, stearit keras banget. Sulfur ini kalau jumlahnya banyak dia nanti ketemu Fe membentuk senyawa FeS. FeS ini bahayanya kalau bajanya dipakai pada temperatur tinggi, dia temperatur leburnya tuh 1100 derajat Celcius, 1000 sampai 1100 lah. Jadi kalau dipanaskan bajanya sampai 1100 ya dia akan meleleh. Makanya dibilangnya hot cracking, retak panas. Nah, tetapi di sini sulfur ini ternyata juga punya kelebihan ya. Dia memiliki dapat menaikkan mampu mesin dari baja. Sulfurnya harus kita tambah ya. Untuk baja-baja yang memang ditujukan untuk better machine ability ya sulfurnya harus kita tambah ya, atau dikurangi tapi nggak usah banyak seperti ini, maksimumnya hanya 0,03. Tetapi ini dengan ketentuan hanya boleh dipakai pada temperatur kamar, tidak boleh dipakai temperatur tinggi.
Nah, physical properties at high temperature tungsten molybden ini sebenarnya lebih kepada mechanical, ya, bukan physical. Jadi kalau kita tahu, tadi saya sudah katakan, sudah saya sampaikan bahwa, nah ini, nah makin tinggi temperatur, turun kekerasannya, kekuatannya. Ya kekuatan turun, ya kekerasan juga turun ya. Ini kan sebenarnya satuannya sama nih, mau sigma, mau hardness, ya Newton per milimeter kuadrat. Ya. Nah, jadi makin tinggi temperatur, makin turun kekuatan dan kekerasan. Makanya kalau kita sudah tahu dia mau dioperasikan untuk temperatur 600 derajat Celcius, nah kita harus pilih material yang sifat mekaniknya stabil pada temperatur tersebut. Nah, antara lain ya ini tadi ditambahkan tungsten, ya. Ditambahkan molybden. Nah, ini kalau lihat di sini tabel ya macam-macam lagi ya, Anda bisa baca. Nah, jadi kalau ya ini duit berbicara ya, high alloy, more expensive, more alloy content, ya iyalah ya, special properties. Ini lebih murah ya, special properties. Sampai sini ada yang mau tanya? Boleh, siapa nih? Rafli. Ya, ya, Rafli pertanyaan bagus ya. Jadi pembentukan karbida, kalau kita lihat definisi ini kan temperatur sensitasi adalah temperatur terbentuknya karbida di batas butir. Nah, itu hanya terjadi di baja tahan karat. Karena karbon membentuk karbida ini kalau dia mengikat unsur-unsur pembentuk karbida, antara lain kromium. Nah, kalau di aluminium oksida, di paduan aluminium, aluminium ini bukan unsur pembentuk karbida, tidak pernah ada aluminium karbida. Nah, lantas apakah ada sensitasi? Nah, dia nggak ada sensitasi. Dia apakah dia mengalami serangan korosi? Ya, dia bisa tetap aluminium mengalami serangan korosi. Biasanya aluminium ini nanti korosinya pitting penyakitnya. Ada nanti jenis-jenis korosi ya. Jadi aluminium pun kalau walaupun dia punya lapisan oksida kontinu, tapi dia bisa juga mengalami serangan korosi. Jadi sensitasi ini dia terjadinya di baja tahan karat. Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada saya yang bertanya. Sekarang tanggal Oke. Sekarang tanggal 4. Loh, ini kok yang hadir hanya 10 ya? 10 dikurang saya jadi 9. Yang lain kemana ya? Apakah NBKM? Ada yang tahu? Kurang tahu juga Bu kalau saya. Oke, iya ini dari terdata di sini 26, yang join pagi ini hanya 10, kurang saya 1, berarti 9. Baik, saya yang bertanya sekarang. Nah, jadi tadi kita sudah banyak bahas tentang material ya, lebih kepada jenis material. Nah, apa ini ini kenapa Zoom saya kok begini? Nah, di sini.
Radia Aulia 037, Radia. Ya, Bu. Radia, kalau apa sih yang membedakan besi cor kelabu, besi cor nodular, dan besi cor malleable, besi cor putih? Di bentuknya, Bu. Bentuk Kalau apa? bentuk grafitnya. Ya, bentuk grafitnya betul ya. Kalau besi cor putih ada grafit nggak? Enggak, Bu, nggak ada grafitnya. Ya, dia adanya Fe3C. Kemudian Haditama 041 Hadir, Bu. hadir. Haditama, apa yang membedakan baja dengan besi cor? Ada dua. Apa yang membedakan? Ada yang bisa? Elfrida mau jawab, Bu? Ya, silahkan Elfrida. Kalau yang baja itu kandungan C-nya itu di bawah 2%. Ya, betul. Maksimal 2%. Iya, di bawah 2%. Betul. Iya. Dicor di atas. Terus apa lagi yang membedakan? Untuk C ditambah Fe-nya itu jadi Fe3C untuk baja, lalu untuk besi cornya itu C ditambah Fe itu jadi C bebas, Bu, grafitnya. Ya, grafit ya. Jadi kalau di baja karbonnya berikatan dengan Fe membentuk Fe3C. Kalau di besi cor, kok saya salah nulis tanggal 25 ya, Elfrida di tanggal 4 ya, dapat nilai. Kalau di besi cor dia karbonnya karbon bebas. Ajeng Febi. Ajeng. Ibu. Masih ingat nggak unsur apa Ajeng yang mempengaruhi yang menjadi penstabil grafit yang bisa membantu karbon bebas karbon ini membentuk grafit di besi cor? Kromium. Kromium. Ya gitu di besi cor. Ada yang bisa? Silikon. Iya, Lia ya. Lia 034. Lia Nur Anissa. Nida. Nida ada Nida. Hadir, Bu. Nida yang barusan ditanya sama Rafli. Temperatur sensitasi apa ya, Nida? Itu terbentuknya kromium karbida di batas butir, Bu. Ya, pada baja tahan karat ya, jangan lupa ya. Ya, Bu. Pada baja tahan karat, oke. Kemudian Lukman Naufal. Iya, Bu. Lukman. Nah, apa yang menyebabkan baja tahan karat ini memiliki ketahanan korosi yang sangat baik? Ada yang bisa? Kandungan kromium yang tinggi, Bu. Ajeng ya? Iya, Bu. Ajeng kandungan kromiumnya yang tinggi, terus gimana Ajeng? Dia membentuk apa Ajeng? Harus dituntaskan. Membentuk kromium oksida, Bu. Ya, betul. Ya, kromium yang tinggi membentuk oksida. Kemudian kalau kita lihat lagi, sebentar, ini siapa yang? Umat nih. Sebentar. Tampilannya jadi gini. Nah, sekarang Johannes Francois ya. Johannes. Iya, Bu. Hadir. Nah, Johannes, kenapa ya kok kita tidak pernah bisa membuat baja logam ya itu memiliki unsur persentase unsur kimia pada satu angka.
tetapi selalu harus dalam range. Kenapa? Alias gini, kenapa kok selalu pada proses pada berbagai jenis logam itu selalu ada ketidakhomogenan komposisi kimia. Nah, kenapa selalu terjadi ketidakhomogenan komposisi kimia? Makanya kan kalau kita lihat standar tadi, itu selalu dia dalam bentuk range, atau maksimum, atau minimum. Nah, itu kenapa, Johannes? Ketidakhomogenan komposisi kimia ini penyebabnya apa? Adakah yang bisa? Ajeng, Bu. Ajeng, kenapa Ajeng? Adanya pendinginan yang enggak seragam, Bu, di bagian sisi-sisinya. Jadi ketidakhomogenan komposisi kimia terjadi akibat proses pembekuan yang tidak serentak di seluruh bagian, ya, kalimatnya itu. 059 ya. Wah, Ajeng udah banyak nih, udah 2, 4, 6, 8, berapa sih? 10 aja, lumayan. Udah 10 udah di tangan. Kalau Anda dapat 70, udah punya 10 jadi A. Amalai, iya Rafli tadi ya, panggilannya Rafli nih, kayak iya. Rafli tadi ada baja tahan karat, apa ferritik, austenitik, martensitik. Nah, ini ferritik, austenitik, martensitik itu apa ya? Menunjukkan jenis fasa yang dimiliki oleh baja tersebut. Kalau duplex itu apa? Iya, betul ya. Ferrit dan austenitik. Oke, satu lagi. Siapa nih? Radia Aulia 037. Ya, Bu. Iya, Radia. Radia, kenapa ya besi cor putih itu dibuat tapi tidak pernah digunakan di struktur? Tidak bisa langsung digunakan di struktur, tapi dia dibuat gitu. Biasanya, Bu, untuk wet iron itu digunakan buat malleable iron. Nah, sebagai bahan baku proses pembuatan besi cor malleable. Radia ya? Iya, malleable. Oke. Baik, sampai sini ada yang mau tanya? Kalau belum ada, kita lanjut. Oh, tadi deh satu lagi nih pertanyaan siapa yang duluan bisa nih. Kalau gitu yang dimaksud intergranular corrosion apa? Tadi saya sempat baca tuh intergranular corrosion. Siapa yang bisa duluan? Silahkan. Intergranular corrosion. Iya, jadi korosi apa itu? Korosi di batas butir. Akibat apa, Rafli? Akibat temperatur tinggi itu apa? Yang tadi kamu tanya itu. Ya, jadi nanti kalau dibolak-balik jangan bingung. Tadi kan temperatur sensitasi adalah temperatur terbentuknya karbida di batas butir. Nah, karbida di batas butir ini menyebabkan terjadinya intergranular corrosion. Nah, mungkin itu yang belum saya teruskan. Nah, jadi kalau ditanya intergranular corrosion itu korosi yang bagaimana? Yaitu adalah korosi batas butir akibat. Nah, gitu. Itu ya, Rafli ya. NWP berapa kamu tadi ya? Ya, jadi tipikalnya korosi pada baja tahan karat itu korosi intergranular. Jadi intergranular itu batas butir. Korosi batas. Kalau transgranular dia lintas butir. Ya, kenapa kok bisa batas butir? Ya karena tadi itu karena ada karbida. Nah, karbida yang keras itu kan menyebabkan dia mudah sekali terjadi penjalaran.
ini kita lihat di sini low steel ya, low carbon. Nah ini dia patokannya 0,25. Anda juga nanti jangan bingung kalau ternyata di beberapa literatur ataupun di Google ya, dia pakainya 0,3 ya. Ya kalau satu angka ya jadi 0,3 ya, pembulatan satu angka di belakang koma ya. Tapi itu nggak usah diperdebatkan lah, nggak apa-apa. Ya jadi kalau low carbon bisa 0,25 atau 0,3. Nah ini kisarannya 0,3 sampai 0,6. High carbon 0,6 sampai 1,4% karbon. Nah, low steel kita lihat di sini, low itu ada juga yang karbonnya rendah, ada juga yang medium, ada yang high. Ya. Nah, low steel, nah ini ya, ini yang hati-hati sekali ya. Jadi tadi saya katakan kromium di tool steel ini tinggi. Kromium di stainless steel juga tinggi, tetapi dia punya peran yang berbeda. Kalau kromium di stainless steel ini membentuk CrO2, kalau kromium di stainless steel dia membentuk kromium karbida. Karena apa? Tool steel di sini tujuannya adalah untuk motong, mahat gitu ya. Ya untuk apalah? Yang intinya adalah dibutuhkan nilai kekerasan yang tinggi. Nah, makanya dia perlu karbida. Dan biasanya tidak cuma kromium, tapi ada unsur-unsur pembentuk karbida lainnya seperti ada tungsten, ada molybden, ada vanadium. Ya, ini adalah unsur-unsur pembentuk karbida. Nah, jadi peran kromium di tool steel tidak sama dengan peran kromium di baja tahan karat. Sekali lagi, kalau di tool steel membentuk karbida, kalau di baja tahan karat, karbida tidak boleh terbentuk. Ya, tidak boleh. Nah, dia harus sebagai CrO2. Nah, ini kategorinya ya banyak. Nanti juga ini, tetapi kalau kita lihat ya standar IC biasanya gini, IC H21. Nah, ini tipe tool steel ya, baja tahan baja perkakas ya yang digunakan pada temperatur tinggi. Jadi H-nya adalah hot working. Nah, nanti ada angka, ada H23, H sekian. Ya. Jadi ini water hardening oil, air, oil or air, ini adalah menunjukkan proses pendinginannya. Ya, jadi intinya misalnya jadi baja dipanaskan, si tool steel ini dipanaskan sampai suhu tinggi 1000 derajat Celcius atau 1100. Nah, kemudian dia didinginkan ke air. Nah, itu dibilangnya water hardening. Kalau dia dicelup ke oli, dibilangnya oil hardening. Kalau dia pendinginannya di udara terbuka, dibilangnya air hardening. Tapi ya ini hanya kodifikasi kode kategori umumnya ya, kategori depannya gitu, huruf pertamanya. Tapi setelahnya jenisnya, jadi water hardening ini masih punya anaknya lagi banyak ya, kayak H ini, H21, H3, H42, wah banyak banget ya. Baja tuh memang banyak banget. Nah, ini high alloy steel ya. Jadi sebenarnya, nah ini yang tadi saya bilang ya, baja tahan karat itu juga ada pH, precipitation hardening. Jadi ada ini menunjukkan proses. Jadi kalau ferrit, martensit, austenitic ini adalah fasa. Kalau precipitation ini sebenarnya dia menunjukkan adanya presipitat yang keras. Presipitatnya yang keras itu siapa sebenarnya ya, antara lainnya kehadiran Fe3C. Tetapi nggak cuma Fe3C ya, tapi di sini ada presipitat paduan yang terbentuk ya, adanya paduan yang terbentuk. Jadi ini memang kan stainless itu paduannya tinggi ya, unsur paduannya. Jadi di sini bedanya kalau ini ada fasa, nah di sini presipitat paduan. Nah ini sudah tadi ya saya bahas. Nah ini kalau kita lihat ferritic yang lebih detailnya 30%, tapi ini jarang ya karena udah terbentuk fasa sigma itu nggak diinginkan, sangat keras dan getas. Ini contohnya ya tipe 430, tipe 446. Nah ini untuk 4 combustion chambers. Ini di industri petrochem ini juga ada nih.
heater, high temperature application. Ya. Kalau 430 nih general purpose ya. General purpose tuh banyak dipakai untuk umum lah, yang mau sendok, mau garpu gitu ya, mau panci gitu ya. Jadi ini kalau pisau biasanya pakainya Martin Sittig ya, Martin Sittig. Tapi ya kan kalau kita lihat juga stainless steel ada grade-grade-nya ya pisau ya. Nah, yang bagus ya Martin Sittig stainless steel. Nah, ini yang dibilang struktur mikro ini fasa ya, ini ferrit, yang putih ini ferrit nih. Tadi lambangnya alfa. Ya. Yang putih. Nah, yang garis hitam ini yang dibilang batas butir. Batas butir. Jadi kalau dia ada karbida, dia terbentuknya di batas butir. Nah, batas butir. Jadi kalau dia nanti merambat, misalnya dia terjadi apa namanya, terjadi korosi batas butir, nah maka dia merambatnya batas butir gini, ngikutin aja batas butir, tergantung bentuknya. Nah, dia patahnya gini nih. Bisa juga nanti ya tergantung dia mau kemana nih. Pokoknya intinya ada di batas butir. Nah itu ya, intergranular corrosion. Kalau yang dimaksud disperse carbide, terdispersi, karbidanya nyebar. Nah ini yang kayak kotor-kotor ini adalah karbida, terdispersi, nyebar. Nah, kalau dilihat di sini di anil 788 ya, dia boleh. Yang nggak boleh itu kalau dia dipanaskannya, di anil tuh dipanaskan ya, di anil dipanaskan, kemudian pendinginan lambat, nggak apa-apa, asalkan dia masih di bawah temperatur sensitasi. Yang nggak boleh itu kalau kita membiarkan baja tahan karat kita berlama-lama di temperatur sensitasi. Ya, jadi kalau kita memanaskan baja tahan karat di 600, di 788 masih nggak apa-apa. Kalau memang dia sensitasinya misalnya di 850 derajat. Makanya kalau kita mau memanaskan baja tahan karat, kita harus tahu dulu ini jenis baja tahan karatnya nih apa, supaya kita bisa tahu milih temperaturnya benar. Jangan sampai kita malah memanaskan di temperatur sensitasi. Nah, ini Martin Sittig ya. Nah, ini kan banyak tuh cautery. Surgical, ini kalau Anda pernah pisau bedah, ya, saya ada tuh pisau bedah. Pisau bedah, jadi orang material tuh suka ini juga ya, bukan suka apa namanya, kita kalau di lab itu ya memerlukan apa namanya, untuk menghasilkan yang tipis banget gitu ya. Ini tajamnya minta ampun memang nih, tajam banget. Ya apa ya wajar ya kalau untuk bedah itu kan memang harus kebayang nanti kalau pisaunya tumpul, menyeramkan sekali. Nah, kalau Bose bearing valve parts ini kenapa kok pakainya Martin Sittig ya, karena Martin Sittig ini keras ya. Jadi untuk ini dibutuhkan memang kekerasan dan kekuatan yang tinggi ya. Valve ini kan bertekanan. Bose bearing ini kan juga kan dia gesekan ya, dia butuh kekerasan yang tinggi supaya ketahanan ausnya baik. Ini contohnya. Jadi struktur mikronya berbeda. Nah, ini kita lihat nih. Yang L dia for welding. 304 dia chemical and food processing equipment. Tapi kalau yang ada L dia pasti dia untuk welding, chemical tank. Ya, jadi tapi kembali ya. Kalau memang diperlukan proses pengelasan ya kita akan pilih L. Ini lebih mahal dibanding 304. Kalau enggak ya kita bisa pakai 304. Ya, jadi lebih mengerucut lah. Kalau memang ada proses pengelasan, pilih yang belakangnya L. Udah. Itu udah pakem. Nah, tinggal nanti L-nya apa nih? Mau 304K, 316K, 321K, stainless steel-nya yaitu kembali ya. Ini dipakainya mau di mana? Gitu. Sifat apa yang diperlukan? Nah, ini yang tipikal austenitic 304.
Jadi hampir sama tampilannya di bawah mikroskop optik ya, putih warnanya. Ya, cuman kalau austenitic ya dia lebih seperti ini. Banyak twin istilahnya. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Gas iron masih banyak ya. Tapi ya tadi sempat di pendahuluan sudah saya informasikan. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Bentar. Kenapa jadi gini? Nah, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Minggu depan kita masih kayaknya ya masih online ya, pengumumannya sampai minggu depan ya. Semoga kita sehat-sehat selalu dan insya Allah kita masih bisa bertemu lagi walaupun masih secara maya. Makasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Saya N ya.